Jadi power saya nggak ada power. Cuma 24%. Berarti ya udah sih. Itu. Share nggak keburu kali ya share link. Ini offline. Nggak keburu kecuali Halo Pak Chandra. Halo Pak Wer. Iya. How's going, brother? I'm fine. Tunggu ya. Nggak apa-apa. Saya ngerjain juga di sebelah. Oke. Hai Ingrid, semuanya. Hai. Kita masih mesti tunggu teman-teman siapa lagi dari UCIC. Baru kita mulai. Kayaknya sih. Ada beberapa lagi, Bu Ingrid. Kalau kita tunggu 5 menit lagi. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Oh boleh. Boleh ya? Boleh Prof. 5 menit lagi, oke. Ya.
Halo Pak Chandra, Bu Ingrid ya. Itu kita udah bisa mulai sekarang, teman-teman dari UCIC udah bisa. Ya, kita mulai aja. Kita start ya. Ya. Nah, sebagai pemulaan saya putar satu video ya. Habis itu lanjut dengan beberapa share screen sampai saya punya presentasi selesai. Terus habis itu kita lakukan tanya jawab. Oke? Oke, Prof. Saya sapa dulu semuanya. Pak Warek. Ya, Dekan UCIC semua dan dosen-dosen, Kaprodi dan semua teman-teman ya dari Universitas Raharja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga sedikit sapa dan perkenalkan dulu deh kalau gitu ya. Ada Pak Chandra ya, itu sahabat lama saya yang kalau misalnya kita secara pribadi WA-WAan saya panggil dia Koko ya. Ini teman saya ya. Beliau yang jauh udah lebih sukses dari saya gitu lah ya. Jadi apa-apa juga saya minta advice dari beliau. Niat-niat dari UR itu adalah kita mau sama-sama maju gitu loh ya. Jadi saya hari ini memberanikan diri manggil-manggil Koko saya yang lagi sibuk ini nih ya. Sekarang juga mungkin lagi harus sambil kerjain apa gitu ya. Untuk supaya apa kita bisa sampaikan dan kita bisa majukan kampus kita ini, Universitas Raharja maupun UCIC secara bersama-sama gitu loh. Seperti satu keluarga besar. Ya Pak Chandra ya. Ya. Oke. Terus di sini ada sahabat-sahabat saya juga, Pak Sudadi dari UCIC, Pak Kusnadi, ini Ibu Ingrid, apalagi saya mah panggil dia, halo sis, apa kabar gitu ya. Iya, Prof. Iya. Terus ada Ibu Lena Magdalena, ada Ibu Yuni Awalaturohman, ya. Dan di sini rekan-rekan ada Pak Muhammad Hatta, apa kabar Pak? Ya. Nah di sini rekan-rekan yang bergabung dari Universitas Raharja ada Pak Wakil Rektor Universitas Raharja, Pak Henry, dan terima kasih kepada beliau yang di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa itu sempat memberikan waktu untuk bersama-sama kita ya. Terus di sini masih banyak, oh ya ada Kuro Tulaini sebagai penanggung jawab dari Alfabet Inkubator ya. Thank you sudah bergabung juga. Dan di sini masih ada beberapa anak-anak lah saya sebutnya gitu, anak-anak yang seksi repotnya, bantu sini, bantu sana dan sebagainya. Saya minta kehadiran anak-anak ini supaya apa-apa nggak usah saya kasih tahu lagi, tapi udah otomatis langsung dengar dan langsung sudah bisa gerak cepat sendiri. Ya, begitu ya intronya. Oh ada Pak Suwandi juga, selamat bergabung Pak Suwandi. Ya. Oke, Pak Chandra, saya boleh mulai kali ya? Ya. Saya mulai. Pak. Ya. Kurang lebih sekitar 20 menit sampai 25 menit saya selesaikan apa saya punya presentasi. Jadi sabar, tontonin dulu. Nah, setelah itu kita rembukan dengan ide-ide supaya apa yang kita ingin jalankan ini. Oke. Nah, saya share screen. Aduh, host desain. Oke, jadi yang lain mute dulu ya. Oke, saya share screen. Oke, kita mulai dengan iklan dulu lewat ya tentang kita bersama. Ya, itu mute semua, jadi nggak ada suara motor. Oke, ya. Jadi kita iklan dulu di sini, sehingga teman-teman dari UCIC mengerti dan memahami. Oh, di tempat kita itu seperti kayak gini. Kalau misalnya ada hal-hal yang baik, kenapa tidak kalau itu di mirror di dalam di Cirebon di UCIC, sehingga di sana juga ada tempat yang seperti ini gitu loh. Kenapa ingin UR perkenalkan? Karena tentang acara HAI yang kita akan jalankan itu boleh bilang di situ-situ terus gitu. Jadi sebelum kita menginjak lebih jauh, mari kita kenal dulu tempat kita itu seperti apa.
tempat ini sudah berjalan 1 tahun, ya udah menginjak tahun kedua, tapi udah dari Alphabet Incubator 1.0 menginjak ke Alphabet Incubator 2.0 dengan perluasan ruangan dari 70 meter persegi menjadi 150 meter persegi. Untuk lebih jauhnya, yuk kita ngelihat ini video. Nah, kira-kira seperti itu ya. Upaya kita sebenarnya ingin menciptakan suatu kehangatan, kebersamaan dan kekeluargaan sesama sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, sehingga mereka itu lebih betah datang ke kampus daripada di rumah sendiri. Gitu ya. Pada saat bangun tidur, kita udah mikirin, kita mau ke kampus, ke ruangan ini bersama teman-teman dan sebagainya gitu loh. Ya. Dari situ sebagai landasan utama, yang selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan nggak bisa dibikin utama dulu, betahnya dulu kita bikin. Ya. Setelah betah, kerjaan akan bergulirnya kayak seperti gunung bola-bola salju gitu. Makin lama, makin bisa diselesaikan hal-hal yang luas. Oke. Sekian intronya. Sekarang mari kita menginjak langsung ke Hello Alphabet Incubator. Ya, yang dalam tema hari ini kita nge-zoom bareng untuk kangen-kangenan dari antara Universitas Sahaja dengan UCIC. Kita punya tema adalah Liga Hai. Ya, dari Hai itu kita bentuk sebuah liga. Oke, untuk itu mari izinkan untuk saya share screen Alphabet 2.1 nih. Ya, di mana ya Alphabet 2.1? Kasih ini. Bentar. Saya belum on-in. Oke. Liga. Hai. 2.0? Iya. Bukan 2.0. Yang paling baru. Iya. Ini ya. Oke. Ya udah. Kalau yang ini berarti yang ini dong sama. Ini sama ya? Oke, ya udah. Ya, saya mulai. Oke. Kira-kira teman-teman dari UCIC ya, yang kita lagi sedang dengung-dengungkan adalah HAI. Ya, singkatan dari Hello Alphabet Incubator. Ya. Di sini kita sebut Liga karena dari kami itu udah berhasil menghimpun 6 perguruan tinggi yang mau bekerja sama, satu visi, satu misi, mau maju bersama. Ya. Kita bisa lihat bahwa banyak kampus-kampus besar yang kita susah tandinginnya. Misalnya BINUS, misalnya BSI. Ya. Mari kita ngomong BSI. Mereka itu udah seperti kayak keluar di TV tiap hari dan sudah ada channel TV-nya sendiri dan setiap harinya udah ada berjam-jam punya aktivitas BSI yang ditonton oleh sekian banyak yang orang di Indonesia ini. Kita kok belum?
pada saat kita ingin berupaya menyamakan mereka dan sebagainya, kok rasanya nggak nyampe-nyampe. Nah, kalau dari saran UR, kita harus ngegeng, gitu loh ya. Mereka sudah besar, tapi kita yang kecil-kecil itu bisa ngegeng jadi satu, ngelawan yang besar-besar, ngelawan secara sehat, secara kompetitif lah. Ujung-ujungnya kami menang maupun mereka menang, itu Indonesia maju. Dua-dua pendidikannya jadi bagus, gitu ya. Di sini ya peran dari Universitas Raharja ingin kita lebih kecil lagi. Jangan sampai seolah-olah Universitas Raharja itu menjadi tuan rumahnya yang segala-gala cuma ngajak-ngajak yang lainnya dan yang lainnya hanya sebagai tamu. Itu nggak mau kayak gitu. Ya, yang kita inginkan adalah semuanya adalah tuan rumah. Nah, itu susahnya begitu. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa Universitas Raharja adalah tuan rumah. Tapi kita mau beranggapan bahwa semua yang ada di dalam liga ini adalah tuan rumah. Namun praktek yang kita akan jalankan itu harus pelan-pelan mewujudkan ke arah sana. Hati kita show dulu, hati kita yang begitu ya. Tapi untuk itu pelan-pelan kita wujudkan ke arah sana. Artinya kalau sekarang ini Universitas Raharja lebih siap atau lebih pengen pelopori gitu ya, itu supaya semuanya jadi jalan, semuanya jadi maju. Tapi ke depannya, minggu depannya kita bilang monggo dari UCIC mau berperan lebih besar, mau jadi rumah, mau jadi apa sebagainya, itu juga kita ingin fasilitasi. Ya, sekarang yang di benak UR hanya satu, bahwa HI itu nuansanya alfabet inkubator. Kita itu ingin mempertahankan nuansa alfabet inkubator itu kayak gitu sampai episode berikutnya. Episode ketiga, episode keempat, sampai ke episode 40 itu ingin mempertahankan nuansa kayak gitu ya. Jadi saya juga lagi pikir-pikir gitu ya, apakah teman-teman dari UCIC bisa datang ke Raharja supaya bisa duduk-duduk bersama di sini gitu ya. Atau pada suatu hari ya udah kita rubah sistemnya. Berarti nanti ada hal-hal yang UCIC menjadi tuan rumah atau dari kampus-kampus teman-teman kita yang lain yang menjadi tuan rumah. Oke. Saat ini Liga High ada 6 perguruan tinggi. Yang kelemahannya saat ini adalah belum sempat untuk diperkenalkan satu persatu. Berarti dari Raharja kenal mereka semua, tapi dari UCIC belum begitu kenal dengan yang lain-lain gitu loh. Nah itu rasanya sih merupakan kelemahan. Berarti kita itu harus nge-zoom bareng juga yang sampai semuanya ada di situ, ya. Namun saya juga masih ngukur-ngukur nyali dan sebagainya. Rasanya sih kalau sampai ngundang segitu gedenya, terus habis itu saya sosialisasikan mengenai HI, takutnya belum sampai kelasnya lah. Untuk itu karena UCIC merupakan sohibnya Raharja gitu ya. Jadi kita ngundang UCIC dulu, dan kalau ini semua apa yang UR sampaikan itu bagus, yuk kita berdua untuk ngundang semuanya yang lain gitu loh. Mungkin saat itu Pak Chandra lah yang mengemukakan gagasan-gagasan kita, visi misi kita dan sebagainya. Minta support dari mereka juga dan sebagainya gitu. Oke? Nah, di sini saya sebutkan satu persatu bahwa ada kami Universitas Raharja. Ada UCIC dari Universitas Catur Insan Cendekia, Cirebon, ya. Ada Unbaja dari Banten, Universitas Banten Jaya. Ada Stikes IMC, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bintaro. Ada Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, dan ada juga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, YATSI kita sebutnya. Nah, 6 ini bertekad untuk bersama-sama, bergandengan tangan untuk maju bersama. Kira-kira begitulah ya. Sebagai awalan seperti itu, saya lanjut ke slide berikutnya. Oke. HI ini kita ingin jalankan seperti apa? Apa sih yang beda dari HI ini dibandingkan dengan seminar-seminar yang lain? Atau webinar-webinar yang lain, ya, supaya kita ada ciri khas yang beda dari yang lain, dan kedepannya kita
insya Allah akan lebih maju dan menjadi channel favorit oleh banyak orang. Semua orang berbondong-bondong minta-minta nih, kita juga mau dong jadi liga di dalam sini gitu. Kita pengen ngisi acara dong di acara ini dan sebagainya. Itu kita ingin jadiin acara yang hot gitu. Ya, bersama-sama kita wujudkan. Nah, di dalam situ mari kita sebutkan beberapa checklist yang pada dasarnya ingin membedakan HAI itu dari webinar-webinar yang lain. Ya. Yang pertama, yaitu bentuk HAI itu mau setinggi-tingginya, semaksimalnya question and answer atau dialog. Jadi kita hindari ada satu orang yang buka slide dan sekali ngomong langsung sampai 15 menit. Itu kita hindari. Maunya kecil-kecil kita tanya, langsung dia jawab, terus kita tanya lagi, terus dia jawab lagi. Namun di dalam jawabannya bisa juga show slide gitu loh ya. Tapi kita hindari sampai kita bilang, oke, dipersilakan presentasi sebanyak 15 menit. Nah itu kita hindari. Maunya question and answer gitu ya. Nah kalau kita bayangin di acara-acara TV ada nggak sih yang kayak begitu? Rasanya banyak. Salah satunya yang dalam benak saya itu acara Najwa itu, Mata Najwa itu ya. Acara Mata Najwa dia bisa ngomong dengan Jokowi, dia bisa ngomong dengan Perdana Menteri Malaysia gitu. Tapi ngomongannya bukan Perdana Menteri Malaysia presentasi 15 menit, bukan. Tapi tanya jawab gitu. Nah, kita ingin HAI itu seperti itu. Kalau HAI yang pertama belum terlalu seperti itu, mari kita luruskan kembali dengan cita-cita HAI yang sesungguhnya. Sehingga yang kedua, yang ketiga, dan yang seterusnya itu lebih berupa question and answer dan dialog. Oke. Nah, yang nomor 2, dalam checklist HAI ini, kita butuh MC. Berarti orang yang mengantar acara itu yang seru dan aktif. Ya, yang bisa bikin penonton-penontonnya pada ketawa-ketawa semuanya. Lalu kita bayangin, emang contohnya apa sih yang di kita itu yang ada seperti kayak gitu? Ya, kalau saya sih bilangnya acara Sule, acara Andre itu seneng orang itu nungguin acara itu sudah terhibur. Nah, kata-kata terhibur itu sangat penting di sekarang ini melebihi ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kita jangan kedepankan ilmu pengetahuannya, namun pada saat lagi disalurkannya orang-orangnya nggak terhibur. Untuk itu tentunya kita gagal. Gagal artinya apa? Artinya ilmu pengetahuan itu tidak tersalurkan. Nah, kita kedepankannya dulu hiburannya. Setelah itu baru kita sisip-sisipin moral-moralnya atau ilmu pengetahuannya. Nah, MC dibutuhkan yang seperti itu. Tapi sayangnya MC-MC yang seperti itu, yang kayak Najwa atau kayak Sule dan sebagainya, nggak bisa dipanggil ke dalam HAI. Berarti kita itu harus memetik talenta-talenta yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, dari Raharja iya, dari UCIC iya, tapi dari UCIC misalnya ada satu orang, nah ini orang nih sekali ngomong udah langsung lucu, langsung pada ketawa dan sebagainya. Nah yuk kita ajak ini orang untuk jalanin HAI. Nah itu yang kita inginkan, MC-nya yang seru dan yang aktif. Oke. Nah kebetulan yang hashtag 2 ini yang akan diselenggarakan besok ya, itu yang menjadi MC itu merupakan QA, berarti Kurotulaini ya. Gini-gini dong tangannya Kurotulaini. Oke, gitu-gitu ya. Terus ada Fahri juga yang berdua saling ngerocos gitu loh ya, saling nyaut-nyautan sambil melayani tamunya. Oke, berarti kalau di acara ini talk show itu ada si Sule sama si Andre yang ngerocos melulu, tapi ada tamu pentingnya yang Jokowi datang ke situ gitu loh. Ya. Kita itu pengen acara seperti itu. Kita itu pengen ngehits gara-gara kita punya gaya seperti itu. Di dalam kancah pendidikan itu belum ada kayak gitu. Ya. Namun asesor datang ke kita, dia akan nanya lagi norma-norma yang biasanya ada di dalam pendidikan. Tapi mereka akan menanyakan apa sih yang beda dan merupakan sebuah keunggulan dari kamu sendiri. Kalau kayak gini, oh ini sudah biasa-biasa saja. Kayak gitu gimana? Oh itu sudah biasa-biasa saja.
Nah, kita ingin sesuatu yang istimewa, tapi sayangnya sesuatu yang istimewa itu kadangkala juga aneh buat kita sendiri. Jadi kita itu sendiri merasa aneh. Kita itu harus bisa kalahkan rasa keanehan kita sendiri dulu, baru berani menjalankan hal-hal seperti ini. Nah itu yang UR kira seperti itu. Tapi UR bisa salah. Dan setelah UR ini semua, mohon dengan sangat Pak Chandra kasih petunjuk-petunjuk yang bijaksana harus kita jalankan seperti apa, gitu ya. Sekarang yang ketiga, tentunya pada saat acara HAI ini berjalan, ya, we don't want to waste anybody time. We want the show to be useful. We want the show to be energetic. Gitu loh ya. Jadi kita bukan sekedar lucu aja, terus di situ buang-buang waktu orang. Itu kita nggak mau. Ingin hal-hal yang bermanfaat untuk semua kita. Nah untuk itu checklist HAI yang nomor 3 merupakan harus adanya guest star atau praktisi, gitu ya. Jangan cuma aja. Jadi jangan cuma mahasiswa kita aja. Akhirnya ya itu kurang berbobot dan pada akhirnya kayaknya kita kalau ikut ginian waste time deh. Nah ujung-ujungnya kita punya pengikut makin dikit. Tapi kalau kita bisa menampilkan guest star yang keren-keren, baik usaha dari Universitas Raharja maupun usaha dari UCIC menampilkan orang-orang keren gitu ya. Nah pemirsa ya, sehingga acara HAI ini membludak terus gitu loh. Pengikutnya banyak banget terus loh gitu. Nah, di situ kita ada sebuah checklist. Checklist itu akan menyatakan bahwa apakah untuk kali ini punya acara nih sudah menampilkan praktisi belum? Sudah menampilkan guest star belum? Kalau sudah, kita contrengin di sebelah kita. Artinya jangan sampai karena kita sibuk begitu banyak hal yang harus diperhatikan, nanti kita lupa ya bahwa praktisi butuh banget ditampilkan. Saya lanjut dengan checklist yang keempat dari acara HAI ini. Harus ada partisipasi dari SPD. SPD itu adalah surat pertukaran dosen. Ada 6 loh, ada di dalam 3 itu ada 6 universitas loh. Bagaimana caranya mereka ada partisipasi? Partisipasi bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan pertanyaan, bisa, atau diem aja tapi tampil di dalam Zoom-nya itu yang kita bisa foto-foto juga bisa, atau bertanya saja tapi tanyanya di dalam apa tuh namanya list pertanyaan gitu dalam chat. Oke. Bertanya dalam chat juga bisa gitu ya. Jadi sebenarnya berbagai hal kita bisa tampilkan dia punya partisipasi. Sebenarnya supaya kita ada alasan untuk ngomong akreditasi bahwa itu bukan sekedar itu bukan sekedar dia tuh hanya sampai minggu mereka semua pasti ya, asesor pada saat dia punya kata-kata di dalam ini membuktikan itu bukti dan kita itu selalu pada saat lagi buktikan. Maksudnya buktikannya itu apa? Oh, rekaman, tetan, hadir, atau apa? Ya, apa daya. Kita memang harus menghadapi hal seperti itu. Ya, di sesuatu yang satulah mutu kita seperti apa, gitu. Dan susah diukur. Dan mereka cari pengukur-pengukur. Dia carinya akreditasi. Ujung-ujungnya ke mutu. Maka dari itu kita itu sama-sama semangatin HAI. Ya. Artinya Universitas Raharja butuh, UCIC juga butuh, dan yang lain-lain juga butuh. Butuh apa? Butuh mendemonstrasikan bahwa dosen kita berpartisipasi aktif di dalam aksi pertukaran dosen. Ya, dalam aksi pertukaran dosen ini, tuh lihat tuh, dosen kita aktif. Nah, sama juga dengan mahasiswa kita. Ceritanya sama dengan SPD. Ya, SPM ceritanya sama dengan SPD. Mahasiswa kita juga aktif memberi sumbang saran, memberikan pengalaman, presentasi, memberikan pertanyaan, atau tampil sebagai salah satu peserta dari HAI itu dan kita potret. Oke.
Mari saya lanjut di dalam checklist ini. Checklist yang saat ini kita kumpulin baru 8. Saya bilang baru 8 berarti bisa lebih. Bisa 9, bisa 10, bahkan bisa lebih banyak lagi. Kalau HAI ini sudah berjalan sampai ke episode 25, saya yakin checklist itu sudah menjadi ke-15 dan sebagainya. Yang kita harus perhatikan setiap kali mau jalannya HAI. Oke. Nomor 6, saya sebut mention institusi. Mention institusi. Berarti ini kita harus latih MC-nya jago. Kita juga harus bilangin gestar-gestarnya. Jangan lupa ya sebut-sebut nama. Jangan lupa ya sebut-sebut institusi gitu. Karena gimana pun juga, siapapun, kampus kita maupun kampus Anda ya, itu butuh iklan. Ya, iklan itu bisa kita sampaikan dengan berbagai cara. Kalau kita tampil di koran itu adalah iklan, kalau kita tampil di Instagram itu juga adalah iklan. Tapi salah satunya kalau kita tampil di Liga HAI ini, yang kita iming-imingi bahwa Liga HAI pada suatu hari akan membludak jadi acara nasional yang besar banget gitu ya. Kita itu butuh kepandaian untuk mention. Berarti kalau kita bilang, oh ya di sini ada seseorang yang namanya Ahmad Sukri gitu ya, itu berarti MC-nya kurang jago. Mesti bilang ini ada seseorang dari Ahmad Sukri dari UCIC Cirebon. Nah itunya mesti disebut gitu loh. Ya, sehingga acara itu tanpa terasa merupakan iklan-iklan untuk kita. Ya. Jadi iklan bisa menjadi sesuatu yang kita perebutkan. Berarti kalau kita lagi keluar di HAI itu, oh ya kita dimension lebih banyak dong. Oh, kok kamu dulu yang dimension terus? Kita harus bisa dimension lebih banyak dong dan sebagainya. Ya, iklan itu sebenarnya sekedar mention, sekedar taruh-taruh di kaos dan sebagainya. Olimpik ya, ada satu perusahaan yang donasi besar-besaran sampai miliaran dolar misalnya gitu ya. Tapi yang mereka harapkan apa? Cuman sebuah logo di dalam atlet-atletnya, di kaos-kaos atletnya doang, cuman begitu doang gitu loh ya. Tapi harganya bisa mahal. Nah, hal-hal begitu kita belajar gitu loh ya. Bisa pandai untuk mention gitu loh ya. Yang ketujuh, kita bisa mikirin bahwa di menit-menit tertentu iklan boleh numpang lewat. Ya, iklan itu bisa merupakan rekaman-rekaman yang cuma setengah menit, yang cuma 15 detik. Ibaratnya iklan Mentos lah. Kalau kita buru-buru cari iklan Mentos di YouTube atau gimana, itu paling 15 detik, paling setengah menit gitu loh ya. Namun makin singkat iklan itu, kadang-kadang makin bermakna. Makin panjang iklan itu, kadang-kadang aduh udah males nontonnya gitu loh, iklan dulu gitu loh ya. Nah, kami akan jadi pandai untuk bikin iklan sehingga setiap acara kita bisa tampilin iklan-iklan kita. Bisa bergiliran kalau misalnya nggak ada slot gitu. Sekarang giliran aku ya untuk nampil iklan. Lalu giliran kamu ya, hal-hal seperti itu. Nanti MC juga bisa pandai ngomong, untuk yang ini saya nggak mau kasih tahu sekarang ya. Coba kita lihat yang satu ini dulu. Nah, iklan lewat, hal-hal kayak gitu ya. Kalau acara talk show juga iklan lewat. Masing-masing kalau iklannya lagi lewatnya banyak banget, itu berarti acara itu lagi sedang ngehits banget. Ya, seperti itu. Saat ini kita patokin dulu bahwa pada saat lagi acara HAI yang singkat-singkat cuma 1 jam itu, kita akan ada tiga iklan yang numpang lewat. Yang pertama di menit ke-15, yang kedua di menit 30, yang ketiga di menit yang ke-45. Oke. Baru yang terakhir di dalam checklist ini ya adalah kelanjutannya. Kelanjutannya artinya kalau kita hari ini sedang menyelenggarakan HAI #2, pada saat HAI #2 ini ingin diakhiri, kita sudah harus bisa memperkenalkan HAI #3. Ya, saat ini aja kita udah telat. Ya berarti #1 sudah selesai, tapi #2 setelah lewat 3 hari, 4 hari baru timbul. Gitu loh ya. Nah, kita ingin disiplinkan diri bahwa HAI kedua yang akan tampil besok di acara penutupan itu sudah harus bisa menampilkan HAI ketiga. Ya. Nah, ini merupakan checklistnya yang kita pikir keras untuk timbulkan. Apa artinya pikir keras? Pikir keras artinya kita itu bukan profesional. Kita itu bukan orang-orang dari Indosiar, orang-orang dari RCTI, orang-orang dari
TVRI dan sebagainya gitu yang udah jago banget tentang gituan ya. Kita itu bukan. Ya, kita itu hanya berusaha untuk jalanin. Ya. Di antara kita kalau memangnya ada yang ahli di bidang itu, monggo untuk sumbang pikiran agar ini bisa jalan. Ya. Mari saya lanjut ya. Checklist ini sampai 1 sampai 8 emang gunanya apa sih? Supaya kita bisa fokus ya. Kita fokusnya ke sini untuk mensukseskan MOU kita. Udah gitu loh. Ya. Kok mesti MC-nya seru? Kok mesti Q&A dialog dan sebagainya? Padahal itu semua untuk mensukseskan MOU kita. Ya, tapi bagaimana kalau kita ada sebuah acara yang nggak ada yang mau nonton? Semuanya katanya udah gue lagi sibuk nggak mau ah. Nah itu kan susah juga. Ya, untuk bisa mensukseskan MOU ini rasanya penting untuk MC seru, untuk supaya tipe-tipe dialog jalan yang seperti apa? Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Kalau orang tanyain, acara HAI itu mau seperti apa ya? Kayaknya pengen seperti ini gitu. Di background nggak mewah-mewah banget, ya. Ada Sule, ada Andre yang sebenarnya sebelum mereka ngehits gara-gara acara talk show ini, ya. Tapi mereka itu dulunya juga masih belum ada apa-apanya. Kebetulannya ya dia ngehits gara-gara ini, ya. Terus Pak Jokowi juga bisa mampir. Dia mampirnya nggak cuma sekali loh, beberapa kali dia mampir di acara ini talk show. Ya, kita ingin acara seperti ini. Berarti kalau kita mimpi-mimpi acara HAI ini suatu hari juga dihadiri oleh Presiden Jokowi, oleh menteri kita dan sebagainya. Kenapa tidak? Ya, nanti ada anak-anak kita yang aktif gitu masuk ke kementerian-kementerian, minta Bapak Menteri hadir dong di acara HAI ini dan sebagainya gitu. Dan mereka bersedia, itu nggak heran semuanya. Ya, jadi ini merupakan mimpi kita. Oke. Pertanyaannya seperti apa di dalam HAI #2 ini, gitu ya? Ini sebenarnya sebagai upaya untuk kita jangan cuma sekedar, ayo teman-teman, ada pertanyaan apa enggak dan sebagainya. Nanti semuanya nggak ada pertanyaan dan nanti kelihatan acaranya boring gitu, ya. Jadi kita itu mesti lebih siap sebelum kita tanya orang ada pertanyaan apa enggak. Kami pun sudah siap dengan 10 pertanyaan ini. Maksudnya sih begitu, ya. Saya ingin dalam checklist itu semua sampai yakini bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu pun bisa agak disebar-sebar kepada peserta-peserta. Jadi peserta-peserta yang ada pertanyaan lebih bagus, monggo untuk berdasarkan ide sendiri untuk disampaikannya. Tapi kalau nggak ada ide-ide pertanyaan yang bagus, ya ini kami pun ada daftarnya. Boleh kamu pilih yang mana dan kamu tanyakan. Ya, hal-hal seperti itu rasanya butuh kita jalani. Saya sih sebenarnya ingat-ingat waktu itu pernah ikutin acara apa gitu, acara Indosiar atau apa gitu ya. Itu ada pengkondisian seperti itu ya. Nanti ada orang yang datang deketin bilang, nanti kamu tanya ini. Ada hal kayak itu. Emang saya bisa bilang nggak mau? Itu bisa. Kalau saya bilang nggak mau, dia akan nanya teman-teman penonton-penonton yang di sebelah-sebelah saya gitu. Ya, karena saking saya ingin disorot oleh TV gitu ya, saya bilang iya saya mau berdasarkan pengkondisian pertanyaan yang dia kasih. Ya, nah ini merupakan pengkondisian pertanyaan. Artinya setiap acara HAI yang jalan itu tuh kami itu minimal harus keluarkan 10 pertanyaan yang disebarkan kepada peserta-peserta dulu sebelum acara itu dimulai. Itu semangatnya sih kayak gitu ya. Jadi saya nggak ngomongin satu persatu. Tapi itu gambarannya untuk seperti itu. Ini daftar SPD dan SPM, ya, yang dari berbagai liga kita, ada dari Universitas Sahaja. Kebetulan orang-orangnya lebih banyak karena setiap melakukan MOU itu ada nama-namanya, ya. MOU dengan ini juga ada nama-namanya, MOU dengan ini juga ada nama-namanya. Artinya kita memiliki checklist yang untuk kita contreng-contreng. Ya, kalau HAI ini sudah berjalan dan sudah selesai, kami kan harus flashback, merevisi apa aja yang baik, apa aja yang kekurangan. Nah,
pada saat itu kita ingin contreng-contrengin apakah parti dari SPM itu di masing-masing itu sudah betul pada saat itu kita contreng. Kalau ya mungkin kita silang dulu dan sebagainya. Pada saat high yang berikutnya, yang ketiga dan sebagainya, kita dorong lagi untuk partisipasi yang lebih tinggi, lebih panjang. Nah, dari sini aja bisa kebayang nggak semua teman-teman yang ada di sini? Kalau seorang asesor dari akreditasi datang dan meragukan kita punya MOU, masih masuk akal nggak? Meragukan bahwa ini cuma sekedar MOU aja, tapi aktivitasnya nggak ada dan sebagainya. Ya tentunya kalau dari UR pribadi yakin bahwa itu udah nggak diragukan lagi. Bahkan itu bisa menjadi keunggulan untuk menaikkan peringkat kita. Sampai mereka akui bahwa kita itu memang bagus, kita itu memang jago, kita biasa-biasa saja. Ya kita itu unggul. Di situ yang kita ingin terobos. Ya. Skill baru definisi dari high. Ya, high itu adalah kegiatan talk show. Talk show-nya siapa? Talk show-nya liga. Berarti bukan talk show-nya Raharja, bukan. Tapi talk show liga, semua jadi tuan rumah loh. Yang saling memberikan informasi. Lalu itu semua gunanya apa? Guna menciptakan sinergi. Sinergi berarti bukan bagus saja, harus saling keterkaitan. Sinergi itu, ya, menciptakan sinergi atmosfer yang positif, ya, bukan kampus sendiri satu kampus coba ciptakan sendiri, tapi kita bareng-bareng kita ciptakan bersama, ya, sinergi atmosfer akademik yang positif. Lalu itu semua ngapain? Ya kita ingin dalam rangka mendukung akreditasi unggul. Akreditasi hanya sekedar sebuah sertifikat tulisan, tapi kita ingin kampus kita bermutu. Namun bermutu itu susah banget diukurnya, pada akhirnya kita ukur dengan akreditasi. Ya, gambaran kita tuh kalau misalnya UCIC lagi diakreditasi, kita dari kampus Raharja juga pada datang, mensupport supaya akreditasinya jadi tambah bagus. Bayangan saya juga kalau misalnya Raharja lagi diakreditasi, dari UCIC datang ya sebagai keluarga besar, terus memberikan masukan-masukan juga, memberikan testimoni juga ya, sehingga kita itu benar-benar maju bersama. Oke. Tema high. Jadi kalau kita lagi ngomong jangan sampai apa ya. Ini tema hashtag 2 tentang apa nih? Apa aja lah. Terus ini tema high ketiga tentang apa nih minggu depan? Apa aja lah. Nah, jangan sampai apa aja lah gitu. Jadi kita buru-buru ngelis hal-hal yang merupakan estafet atau antrian dari yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa dan sebagainya. Ya. Supaya kita jawaban kepada orang lain jangan apa aja. Namun ini juga tidak terlepas dari revisi-revisi. Berarti ada yang mau nyelak-nyelak juga. Untuk minggu depan tolong dong jangan itu acara ini dulu yang lebih menarik tolong disampaikan karena mungkin ada seorang guest star yang sangat istimewa atau gimana Pak. Tapi pasti kita akan geser-geser dan sebagainya. Ya. Kalau hal-hal yang di sini juga kadang-kadang dari segi fakultas akan mengeluhkan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan ekonomi, ini nggak ada kaitannya dengan bisnis. Nah, hal-hal begitu yang terkotak-kotak. Kalau pendapat UR, kalau saran UR, kalau bisa kotaknya dibuka, ya lebih bebas. Bahwa orang ekonomi, siapa bilang nggak boleh belajar komputer? Siapa bilang gitu loh? Terus orang komputer, siapa bilang nggak boleh belajar bisnis? Itu siapa bilang gitu. Jadi tolong jangan dikotak-kotakin. Dari visi Mendikbud yang sekarang, Mas Nadiem Makarim, dengan adanya terobosan kampus merdeka dan sebagainya, itu untuk menghilangkan dikotomi, menghilangkan kotak-kotak lah ibaratnya ya, menghilangkan apalagi itu ya, stereotip gitu, sehingga kita memiliki kebebasan.
bahwa multidisiplin yang kita anut masing-masing memiliki keunggulan untuk kita bisa sukses secara berbeda dengan orang lain. Emang kalau kita lagi belajar akuntansi dan orang-orang yang belajar akuntansi itu ada 1 juta orang, apakah kita mau terciptanya orang akuntansi yang sama dengan 1 juta yang lain? Ya, di dalam dunia ini kita lagi mau mencari keunikan dan masing-masing orang ada keunikannya sendiri dan keunikan itu hanya bisa diciptakan kalau dia itu mau belajar lebih. Kepo dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang di luar dia itu sendiri. Ya, sehingga multidisiplin tercipta, intradisiplin tercipta. Ya, intra, multi, trans, ya. Intradisiplin tercipta, multidisiplin tercipta dan transdisiplin tercipta. Semuanya di dalam kepribadian mahasiswa itu sendiri sehingga dia itu nanti tampil lulus sebagai mahasiswa yang unggul. Kita bukan ingin membuat mahasiswa itu sama dengan yang lain, yang lulus akuntansi, nggak mau. Kita ingin bikin dia itu unggul, sesuai dengan kepribadian masing-masing. Nah, itulah jiwa dari HAI yang ingin diterobos. Acara sederhana, yaitu setiap hari Kamis di AI Futuristic. Ya, AI Futuristic itu ada satu tempat yang kita udah siapin bangku-bangkunya. Kita ingin nuansa itu selalu tampil pada saat acara ini, gitu, supaya orang terbiasa gitu dengan nuansa itu. Ya, setiap hari Kamis dan kita tahu kesibukan dari Bapak dan Ibu. Ya, masa iya kita mau serius-serius nih kita harus ketawa-ketawa di acara HAI ini. Tapi saya lagi di sini memberi dorongan bahwa itu penting lah ya untuk kita menghibur diri sendiri kita juga ya. Dan itu acara dari jam 2 siang sampai jam 3 siang. Pendek-pendek banget juga. Apakah kita bisa lakukan 2 jam? Itu kita bisa. Tapi sayangnya nanti lebih lelah gitu loh. Ya. Nah, acara HAI ini merupakan acara yang saya ajak untuk liga-liga ikut berpartisipasi ya. Namun tidak tutup kemungkinan untuk masing-masing ingin menciptakan sendiri. Maksudnya kalau UCIC ingin ciptakan sendiri nih di hari yang berbeda, hari Jumat, tapi ada suatu acara yang mirip-mirip kayak begini, tapi diselenggarakan oleh UCIC sendiri dan sebagainya, itu semuanya mangga, ya silakan gitu loh. Malah lebih bagus itu hal seperti itu, ya. Namun apa salahnya untuk kita sama-sama mensukseskan acara HAI ini di hari Kamis jam 2 sampai jam 3, ya. Secara sederhana. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa flashback tentang flyer yang kita sudah ciptakan. Ya, nuansa-nuansanya juga kita usahakan mirip-mirip seperti itu. Ya, kalau yang di sebelah kiri saya merupakan Liga HAI yang pertama. Ya, kalau di sini merupakan Liga HAI yang kedua. Di sebelah kanan saya merupakan Liga HAI yang kedua. Yang sebenarnya akan diselenggarakan besok ini nih, ya. Yang gestarnya ada Rio Yayang, yang dari Raharja kita berusaha cari karena dia udah sukses di sekarang ini. Dia bisa dibikin sharing pengalaman sukses dia dari MC punya tanya jawab. Dan kebetulan, alhamdulillah, terima kasih kepada Ingrid ya, yang sudah membawa Ayu Alfia Jonas sebagai pegiat creative writing, content writer demokrasi.id ya. Itu dibawakan oleh Ingrid gitu ya. Dan saya pada prinsipnya terima kasih banget itu bisa dibawakan oleh UCIC gitu ya. Walaupun sempat saya tanya bahwa dia itu ada kaitannya dengan UCIC apa enggak gitu ya. Memang berusaha ambil praktisi lepas, saat ini nggak apa-apa lah. Lain kali kita mulai bikin kaitan-kaitan dan sebagainya. Oke. Ada juga Nesti yang kita banggakan dari Raharja, ya. Dia itu sebenarnya tuh baru bergabung dengan Raharja, berarti semester 1 juga belum gitu ya. Tapi udah cinta Raharja banget sampai belum kuliah juga datang terus tiap hari ke kampus, ke Alphabet Inkubator ini, ya. Kalau mau dilihat siapa yang paling sibuk, malah dia juga lagi loh, ya. Pada akhirnya dia menyelenggarakan dan berperan sebagai CEO-nya Chai. Chai itu merupakan kopi-kopi, saya bisa pegang nggak ada ya, ya. Kopi-kopi yang kita jual, tapi sepenuhnya untuk kegiatan sosial.
Ini saya juga belajar dari koko saya, Pak Chandra, ya, bahwa kita punya kegiatan sosial harus tinggi. Nah ini, ya, kopi ini, ya, harganya cuma 12.500. Setiap kali ada tamu kita undang tamunya ke sini, kita persembahkan bahwa saya ini seperti apa. Ini adalah usaha UMKM kita loh, yang hasil usahanya akan sepenuhnya 100% disumbangkan kepada Yayasan Sayap Ibu yang merupakan yayasan tempat titip disabilitas anak-anak disabilitas. Ya, Pak Chandra sendiri sering cerita sama saya ada beberapa yayasan yang dia punya untuk anak-anak yang tidak mampu, yang tidak punya papa-mamanya dan sebagainya. Saya hanya bisa bersyukur karena jiwa besar dari Pak Chandra itu, dan saya hanya bisa bilang kalau pandemik ini selesai, saya itu ingin berkunjung ke Cirebon dan mengunjungi yayasan-yayasan yang dikelola oleh Pak Chandra. Ya, jadi ini hasil usaha kita di Alphabet Inkubator ini yang kita ingin kemukakan pada saat Liga High kedua ini, sehingga bisa lebih banyak orang ngelihat, lebih banyak orang mengetahui, dan lebih banyak orang support. Support bisa secara langsung kepada kopi ini, atau mungkin support langsung kepada Yayasan Sayap Ibunya, karena telah memiliki kesadaran bahwa itu tempat yang butuh bantuan kita-kita. Ya, anak-anak disabilitas adalah anak-anak titipan Tuhan yang kita semua mesti bantu. Gitu. Oke. Lalu pada saat acara ini jalan, dari jam 2 menjelang jam 3 dan pada saat kita tutup, kita itu udah harus bisa tutup dengan poster berikutnya. Itu yang nomor 8 dari checklist itu tentang kelanjutan. Ya. Jadi apa nih yang kita tunggu-tunggu? Ya, artinya pada saat kita lagi tutup acara High kedua, orang udah lagi sedang menanti-nanti High ketiga. Lagi sedang mengeluh bahwa kenapa High nggak bisa dijalankan tiap hari? Kenapa nggak besok aja gitu? Kenapa harus tunggu 1 minggu? Nah, itu merupakan hal yang kita dinanti-nanti gitu loh. Ya, belum ada. Oke, di refresh dulu. Oke, di refresh dulu katanya, ya udah saya refresh. Ya, karena ini semuanya slide-nya dibikin last minute gitu loh ya. Pada saat saya lagi presentasi pun mereka juga lagi terus-menerus bikin konten ya. Mungkin waktu yang saya ambil juga sudah kebanyakan nih. Ya, lama banget ya ngomongnya. Oke, nah ini merupakan poster yang selanjutnya yang nanti kita akan ngomongin tentang Vue.js dan sebagainya gitu loh ya. Ini nuansanya juga saya sih sebenarnya harapin nuansa yang lebih kayak begini ya, karena ini baru mulai. Saya juga nanti akan minta revisi sehingga orang jauh-jauh tuh belum baca baru juga lihat warna itu udah tahu itu apaan gitu ya, karena di zaman sekarang itu harus bisa begitu banget gitu loh ya. Apa gitu kalau kita ada perusahaan-perusahaan besar belum juga lihat udah tahu itu adalah apa gitu. Nah, dari sini beberapa kegiatan-kegiatan Liga High yang sekarang saat ini sebenarnya setelah saya omongin selama 1 jam itu baru juga talk show High ya. Namun ada sebuah percikan kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan macam-macam. Kita bisa menjalankan olahraga bersama. Ya. Itu juga meningkatkan positif atmosfer akademik. Ya, kita juga nanti pada suatu hari ada High TV. Berarti kita melakukan streaming. Minimal kumpulan-kumpulan dari High kita itu bisa masuk ke dalam High TV, dan orang kalau ingin menyaksikan yang belumnya punya episode juga ada di situ. Ya, ingat zaman dulu mau jadiin TV atau siaran radio atau siaran TV itu susah banget, harus minta izin kemana-mana dan sebagainya. Kalau sekarang cukup streaming aja, sekali streaming aja kita bikin seluruh dunia. Kalau radio atau acara TV yang konvensional paling sebuah daerah doang. Nah, nggak bisa ke seluruh dunia. Sekarang melalui streaming dan insya Allah High TV ini akan hit secara global. Ya, itu biarin kita mimpi dulu. Kalau High TV ini milik Liga, milik kita bersama.
Nah, bagaimana Liga bisa melakukan penelitian bersama? Artinya kalau udah ada penelitian, mungkin di acara HI itu juga bisa ya penelitian kita gini dan sebagainya, itu juga bisa. Dan bagaimana bisa mensukses pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa? Mungkin ada ide-ide yang lain lagi yang saya belum kepikir, tapi sementara ini dulu ya. Tapi di saat sekarang, ya di saat sekarang ini banget, yang jalan hanya yang ke satu nih, yaitu talk show HI. Oke, kalau HI itu on air ya akan mengandalkan ini semua. Zoom juga diandalkan, Instagram Live juga diandalkan, dan YouTube Live juga akan diandalkan. Ya, bagi siapapun yang memiliki linknya itu langsung bisa nonton live. Hanya susahnya adalah apakah HI merupakan pilihan. Kalau HI merupakan pilihan, mereka akan mengenal kegiatan dan ngikuti. Tapi kalau HI bukan merupakan pilihan, mereka akan lebih pentingin acara-acara mereka yang sekarang ini lagi. Ya, katanya mau pergi ke dokter gigi, ya itu merupakan prioritas. Tapi kalau acara HI ini hal yang sangat nanti itu apa appointment untuk dokter gigi pun diganti sama dia. Ya, jadi seperti itu. Ya, narasumber kita perhatikan sehingga kalau SPD pertukaran dosen itu ingin ngomong-ngomong sesuatu, kita buru-buru utamakan karena itu merupakan wujud dari realisasi MOU. Sama juga dengan mahasiswa yang masuk ke dalam surat pertukaran mahasiswa. Oke? Dan gestar dan sebagainya. Itu merupakan narasumber. Ujung-ujungnya saya udah ingin simpulkan nih. Ya, di sini kesimpulannya. Bukan? Belum ya? Oke. Nggak gitu siap makanya. Jadi high on air ini yang pertama itu nuansanya seperti ini. Nanti yang kedua juga kurang lebih seperti ini. Ada MC1, ada MC2, terus ada pemateri dan juga ada pemateri yang live. Dalam hal ini pada saat lagi acara high pertama, pada saat itu Pak Sudaryono, mungkin kenalan Pak Chandra juga merupakan sahabat kita yang ada di APC maupun di Apicom. Ya. Kira-kira seperti itu. Biasa iklan yang berjalan yang seperti ini juga tadi saya sudah jelaskan bagaimana acara CAI ini kita ingin sampaikan lebih luas, bukan karena kopi kita pengen laku, tapi untuk supaya acara-acara pengabdian kita bisa diketahui oleh lebih banyak orang sehingga bisa lebih sukses. Bapak dan Ibu, terima kasih udah sampai sejauh ini mendengarkan celotehan dari saya ya. Masih ada satu lagi katanya. Oke, yang ini ya. Ini merupakan e-sertifikat dari HI ya. Yang kita katakan kalau mendengar manfaat dari ilmu pengetahuannya itu gratis. Ya, tidak usah bayar sama sekali. Tapi kalau mau sertifikat itu bisa menyumbang sebesar 25.000 untuk kegiatan-kegiatan kita bisa berlangsung langgeng gitu ya. Nah, saya sih ingin mengatakan bahwa kalau kita secara kolektif mendapatkan 25.000 itu, mari nilai 25.000 itu dikalikan berapa itu dinikmati bersama untuk kembali acara HI ini gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ini cuma uang buat kita kumpulin doang, nggak kayak gitu. Kita sukseskan bersama untuk keberlangsungan Liga HI ini, sehingga rasa kebersamaan begitu erat ya. Di UCIC pun mendorong kadang-kadang setengah mewajibkan para mahasiswa dan para dosennya mengikuti acara ini dan mendapatkan sertifikat, syarat mendapatkan nilai tambahan supaya mendapatkan grade yang lebih bagus, bla 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 dan sebagainya. Itu bisa dari berbagai upaya dosen-dosen yang ada di UCIC itu juga sendiri mewujudkannya. Karena ini adalah acara kita bersama. Ini sertifikat juga sudah dibikin dengan lebih manis, lebih baik ya, karena nomor-nomornya udah berdasarkan blockchain ya. Berarti sertifikat yang nggak bisa dipalsukan, sertifikat yang bisa dicek autentikasinya, berarti bisa di-scan QR code. QR code-nya seperti apa? Nah, ini roket yang ada di sini itu merupakan QR code.
yang kita bisa pakai handphone, scan, dan scan itu akan membawa kamu ke dalam satu situs yang mengautentikasikan sertifikat ini. Ya, ingat sertifikat yang sekarang berjalan ini begitu banyak dan gampang dipalsukan. Yang teman-teman kita dari Apiko maupun Apisi katanya bikin sertifikat langsung shop udah langsung bisa diganti-ganti dan sebagainya. Tapi kalau di itu ya karena Alphabet Incubator merupakan satu tempat pengelolaan blockchain yang besar juga ya, itu langsung diadopsi ke dalam sertifikat-sertifikat yang kita jalankan di dalam Alphabet Incubator sendiri. Dan kedepannya terbuka lebar partisipasi atau kerjasama, misalnya sertifikat itu bisa dinikmati juga dari UCIC. Artinya dari UCIC kalau mau bikin sertifikat, caranya bagaimana sih kalau supaya kayak gini, itu kita juga bisa sharing-sharing. Oke, saya tutup dengan pantun ya. Oke, ini mengenang sahabat-sahabatku ya yang waktu itu berkumpul di dalam acara Apicom ya. Di sini ada Pak Bob, ada Pak Yusuf, ada Pak Dang, dan yang terpenting ada Coach Chandra, ya, saya, ya, dan saya sendiri. Oke, kita sama-sama nostalgia di acara saat ini, ya, kita banyak bersilaturahim. Dan di sini ada satu pantun yang tadi sambil makan UR buru-buru pikir keras nih, ya, pantunnya apa gitu loh ya. Saya bacakan ya. Setetes airku dapat mengotori satu gelas air bersih. Kalau kita ada satu gelas air bersih, ada tes satu air kotor, udah semuanya kotor. Sebaliknya, setetes air bersih tidak mampu menjernihkan satu gelas air kotor. Ya, bagaimana caranya kita ada satu gelas air kotor, kita tes satu air putih, tiba-tiba semuanya bersih semua, itu nggak mungkin. Nah, itu menggambarkan tuh kalau kita kita bereputasi baik dan sebagainya, tiba ada satu hal yang membuat reputasinya jelek, udah ujung-ujungnya semuanya jelek. Ya. Namun berarti kalau itu susah banget, kita ada hal-hal yang bisa menyemangati kita nih ya. Kegelapan tidak mampu mengaruhi ruangan yang terang. Tapi kalau kita ada satu sudut yang gelap atau ada satu peltam bisa menutupi satu ruangan yang terang ini. Ya, sebaliknya cerca cahaya berarti ada satu titik cahaya aja di dalam suatu ruangan yang gelap gulita. Ya, ruangan itu bisa menjadi terang. Ya, itu aneh gitu tuh, hal-hal kayak gitu. Ya, nah jadi pesan-pesan moralnya adalah kita semua ini nggak usah jadi yang sesuatu yang sangat besar lah. Jadilah sepucuk lilin kecil aja yang menaiki ruangan yang besar. Ya, terima kasih semuanya. Yang saya sampaikan hanya sampai di situ aja. Terima kasih banyak sudah mendengari celotehan UR. Tadinya bilang katanya mau 25 menit, ternyata 1 jam. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Dan untuk itu saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman semua. Terima kasih Pak Chandra. Monggo Pak Chandra. Pak Chandra, monggo, itu apa masih mute Pak Chandra? Oke. Baik, saya langsung aja supaya mempersingkat waktu. Luar biasa, Prof. UR dan rekan-rekan di Universitas Raharja, juga rekan-rekan di UCI, 2 dekan hadir, Pak Arsani, dekan Fakultas Teknologi Informasi, juga FEB, Ibu Ingrid, dan juga Kaprodi. Sekali lagi Bu Lena, ada Pak Suwandi, Pak Kusnadi, ya, Pak dan juga Kepala Sekretariat Rektorat, Pak Sudadi. Ide-idenya tentang yang tadi disampaikan Prof. UR ini
memang satu inovasi, perlukan oleh perguruan tinggi ya, kita ingat bahwa dalam satu frekuensi dan tidak bisa dilepas dari sejarah friendship antara saya dengan Prof. UR sendiri, banyak pemikiran yang sama. Ya saya enggak tahu, itu kan setiap orang pasti ada yang tune frekuensi pada waktu pertama kali ketemu, ada yang susah untuk mentuning frekuensi, tetapi yang saya alami secara real, tidak mengada-ngada, bahwa begitu saya ketemu pertama kali dengan Prof. UR, ya ini tuning frekuensi, termasuk sampai kepada kegiatan sosial. Mana ada kita janji, mana ada kita berpikir ada satu setting up planning, kita bikin yayasan sosial, ternyata Pak UR bikin yayasan sosial sendiri, kami di UCIC ada yayasan sosial, ada My Hope Foundation, itu bekerja sama juga sampai dengan Nederland untuk membuat kaki palsu, juga ada Gria kreativitas anak-anak difabel, dan itu produksi dijual juga. Kalau keraton ada expo, anak-anak difabel ikut, mereka berjualan dan diaksi dan diajarkan satu passion bahwa mencintai orang tua meskipun dalam keadaan keterbatasan. Jadi mereka kalau Muslim ya uang hasil itunya dibelikan sesuatu yang untuk orang tuanya. Kalau non-Muslim sesuai dengan hari raya masing-masing, beli sesuatu hadiah untuk orang tuanya masing-masing dari hasilnya. Meskipun dengan keterbatasan nilai, tetapi itu, dan diajak ke mall bersama, diajak kemana bersama, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi itu ada pemahaman seperti itu. Tetapi dalam hal yang tadi menurut saya untuk supaya dialog atau talk show ini menarik, lebih menarik lagi, itu memang perlu adanya topik pemantik. Menurut saya ini selain mengandalkan kepiawaian dari MC, pembawa acara, karena lebih banyak yang unpredictable. Kalau yang namanya dialog atau yang di talk show seperti ini. Jadi kalau ada situasi yang memang tidak sesuai harapan, disitulah kepiawaian pembawa acara sangat diperlukan. Sehingga barangkali menurut saya perlu adanya training tentang pembawa acara, menyamakan sambil menggali potensi pembawa acara dari UR siapa saja, pembawa acara nanti kandidat di UCIC siapa, di liga yang lain siapa. Sehingga itu ada satu, karena kuncinya adalah di pembawa acara. Kemudian kunci kedua adalah topik memantik. Topik memantik ini kalau namanya talk show terlalu serius ke teknik, ke detail, itu akan mengurangi daya tarik, Prof. UR. Jadi harus dikemas topik memantiknya yang lebih kepada konsumsi yang mudah dicerna. Kalau lebih kepada teknik engineeringnya, re-engineeringnya di momen yang berbeda. Tapi kalau talk show itu kita mesti punya format yang jelas,
formatnya selain pembawa acara, key kedua adalah format topik pemantik yang mudah dikonsumsi, yang sifatnya kan ceria, seperti itu, ya kan? Yang ketiga adalah ada tim pensorak. Jadi pasti mestinya selain pembawa acara itu ada itu kalau namanya dunia entertainment itu ada, kalau kita lihat di Sule juga ada itu yang di sampingnya tim pemandu, apa namanya kalau di basketball itu ada apa, cheerleadersnya, ya, icebreakernya nggak, jangan satu harus tim. Nah, icebreaker pun kalau bisa ada satu sesi training icebreaker atau cheerleaders di acara talk show. Nah, itu pun apakah dari mahasiswa UR, mahasiswa UCIC. Nah, kemudian dibuat suatu forum training untuk sebagai cheerleaders di situ. Itu masukan saya saja. Dan yang tidak kalah penting, yang keempat adalah audiensnya. Kalau banyak audiensnya, maka talk show ini akan lebih potensi berhasilnya besar. Nah, kemudian kalau menurut kategori topik, menurut saya mesti lari juga kepada personal development, karena itu lebih menarik juga. Jadi pengembangan diri, ya, itu bisa menghadirkan praktisi psikologi dan lain-lain, itu kan bisa, ya. Jadi kemudian mengenai pelaku sosial, yang artinya yang dari social touch-nya bisa, sentuhan sosialnya bisa menarik audiens. Jadi itu, ya, selain IT, manajemen, dan kalau menurut saya yang sekarang lagi dibutuhkan banyak juga bisnis dan investasi. Ya, betul. Bisnis dan investasi itu dalam talk show, apa variasi bisnis, apa varian investasi sekarang, apakah harus bermiliar-miliar atau cukup dengan 10 juta bisa berinvestasi. Nah, ini membuat menarik sebetulnya di situ, ya. Kalau mengenai sertifikat, kalau pendapat saya ini e-sertifikat mungkin menjadi bagus buat mahasiswa, tapi situasi pandemi barangkali value-nya yang mesti kita di-reduce. Itu pendapat saya, ya. Kalau mengenai pembicara, nah ini misalnya kalau mengenai IT, ya, yang tanggal 6 Agustus ya, itu mengenai IT kalau nggak salah ya. Iya. Jadi sebaiknya yang tentang personal development gitu-gitu ya. Ya, IT ada, manajemen ada, business and investment itu ada, social ada, personal development ada. Jadi ada waktunya yang diputar. Jadi kalau teknik semua, ya. Bagaimana mengenai desain untuk kemasan misalnya, itu kan bisa saja. Ya. Sekali waktu hadirkan anak-anak handicap, misalnya anak-anak difabel, pada waktu mereka mempunyai keterampilan membuat souvenir, kemudian kita ada narasumber yang meng-guide dia, termasuk pembawa acaranya. Itu akan interesting, gitu. Itu aja dari saya, Pak UR dan teman-teman. Terima kasih. Oke. Makasih banyak Pak Chandra, Koko Chandra, ya. Itu banyak sekali masukan-masukan yang kepada saya dan kepada tim di sini, ya, agar kita bisa lebih sukses lagi, ya. Kelanjutannya punten Pak Chandra, nanti kita WA chat juga, WA chat pribadi, ya,
supaya hal-hal yang masih saya lupa-lupa ingat itu ditulis-tulis di situ supaya bisa dikonsolidasi ya Pak Chandra ya. Ya, ya. Ya di tengah-tengah kesibukannya ya jadi bisa bantu-bantu saya juga ya. Oke, no problem. With pleasure. Iya. Bu Ingrid, sis, itu udah kita sebenarnya banyak aktivitas kita kerjakan sama-sama nih ya. Dan saya juga sebenarnya udah janji dengan Bu Ingrid agar ada presentasi tentang ini dan saya sudah lakukan gitu ya. Iya. Coba ada masukan-masukan nggak dari Bu Ingrid supaya ini bisa lebih bagus lagi? Iya Prof, sebenarnya konsep dari HAI itu tadi sudah bagus banget begitu ya Prof ya. Memang yang disampaikan dengan Pak Chandra juga boleh dimasukkan, jadi biar tidak terlihat lebih kontennya itu mungkin jadi lebih bervariatif gitu, dan orang-orang yang kita pakai memang lebih banyak mungkin ada baiknya ya profesional daripada dari kita-kita gitu. Kalau didatangkan dari profesional mungkin didikannya yang menjadi yang menonton itu nanti jauh lebih banyak. Kalau memang sasaran kita viewersnya itu bisa lebih banyak gitu. Ya. Begitu Prof. Untuk yang tanggal 6 dari kita ada Prof, tapi nanti saya diskusikan kembali biar lebih rame lagi itu narasumbernya begitu ya Prof ya. Kita ikut ambil terus Prof. Oke, itu bagus ya. Jadi kita semangatin sama-sama ya. Iya Prof. Oke. Terus dari yang lainnya ada pendapat nggak teman-teman yang lain? Kira-kira Pak Sudadi atau Pak Kusnadi, Pak Hatta gitu. Ada nggak pendapat? Oke. Jadi kira-kira kita cukup sampai di situ dulu kali ya, supaya kita juga harus back to work, begitu banyak kerjaan-kerjaan yang lain. Tapi yang kami ketemukan di saat ini sehingga kita bisa lebih ngerti loh yang kita ingin jalanin seperti apa, dan kedepannya kita bisa lebih mendapatkan support dari Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Ya, sip ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Pak Chandra ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. UR. Selamat Kita sore, salam sehat, stay safe, stay healthy, stay happy. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto dulu. Foto dulu ya, oke. Yang tampilan yang paling keren kita lah ya, foto dulu ya. Ya, siapa tuh screenshot? Oke. Ya, makasih semuanya teman-teman. Kita akhiri ya. Ya, oke, yuk.